Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hari ini kita akan membahas sejarah matematika mengenai perhitungan primitif dan sistem numerasinya. Perkenalkan, nama saya Febi Radiatul Rahman dengan NIM 2230105038. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah matematika dengan dosen pengampu Bapak Basman Abdullah SPDI MPD. Saya berasal dari program studi Tedis Matematika UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Adakah yang tahu kapan manusia bisa mulai berhitung? Nah, untuk mengetahuinya, mari simak video ini. Awal manusia mengenal hitungan ditemukan oleh arkeolog Carl Blossom pada tahun 1930 pada potongan tulang serigala yang diperkirakan berumur 30.000 tahun. Pada potongan tulang itu ditemukan goresan-goresan kecil yang tersusun dalam kelompok yang terdiri atas 5 seperti potongan garis yang ada pada gambar ini. Pada ribuan tahun lalu, sebelum manusia menggunakan metode ijir, tidak ada yang mewakili angka 2, 3. Mereka menggunakan jari, batu, tongkat, atau mata yang mewakili angka. Mereka hanya bilangan 1, 2, dan banyak seperti seekor domba banyak orang. Sistem numerasi. Sistem numerasi adalah aturan untuk menyatakan atau menulis bilangan dengan menggunakan sejumlah lambang bilangan. Secara umum, sistem numerasi yang pertama digunakan merupakan sistem penjumlahan, sistem perkalian, dan sistem nilai tempat. Macam-macam sistem numerasi. Yang pertama, sistem numerasi Teli atau Ijir. Yang kedua, sistem numerasi Babilonia. Yang ketiga, sistem numerasi Yunani. Yang keempat, sistem numerasi Mesir. Yang kelima, sistem numerasi Maya. Yang keenam, sistem numerasi Romawi. Dan yang terakhir, sistem numerasi Hindu-Arab. Pembahasan yang pertama yaitu sistem numerasi Teli atau Ijir. Perhitungan yang paling sederhana dan terdahulu adalah menggunakan sistem Teli atau Ijir. Caranya dengan memakai goresan atau tongkat untuk menghitung satu objek yang dihitung. Contohnya, bila seseorang memiliki 4 ekor kambing, maka ia akan menyusun goresan sebanyak 4 buah, yaitu seperti 4 goresan tongkat. Contoh selanjutnya, ayah mempunyai 3 ekor ayam ditambah dengan 4 ekor ayam milik anaknya. Jadi jumlahnya 3 goresan seperti tongkat dan ditambah 4 goresan seperti tongkat. Selanjutnya, sistem numerasi Mesir. Bangsa Mesir kuno telah mengenal tulisan dan sistem bilangan. Biasanya, tulisan ini ditemukan pada sebuah batu dan dikenal dengan sistem hieroglif. Sistem hieroglif merupakan sistem bilangan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan hieroglif berbentuk gambar-gambar kecil yang menyatakan sebuah kata. Sistem hieroglif telah digunakan oleh bangsa Mesir kuno sejak sekitar tahun 2850 sebelum Masehi. Sistem numerasi Mesir ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sistem penulisan angka hieroglif, dan yang kedua, sistem penulisan angka hieratik. Sistem numerasi Mesir hieroglif. Untuk satuan adalah sebuah garis lurus, lengkungan ke atas untuk puluhan, lengkungan setengah lingkaran menyamping seperti obat nyamuk untuk ratusan, dan untuk jutaan dilambangkan dengan simbol seorang laki-laki yang memainkan tangan. Penulisan hieroglif dapat dimulai dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau dari atas ke bawah seperti pada gambar dalam video ini. Contohnya, misalnya untuk membuat bilangan 276, ada 15 simbol yang diperlukan, 2 simbol ratusan, 7 simbol puluhan, dan 6 simbol satuan. Contoh tulisan bilangan 276 ini bisa teman-teman lihat pada gambar dalam video ini. Selanjutnya, sistem numerasi Mesir hieratik. Sistem bilangan lain yang digunakan orang Mesir setelah penemuan tulisan di papirus, terdiri dari angka hieratik. Angka ini memungkinkan bilangan ditulis dalam bentuk yang jauh lebih rapi dari sebelumnya, saat menggunakan sistem yang membutuhkan lebih banyak simbol yang harus dihafal.
Berikut ini adalah cara orang Mesir menulis angka 2765 dalam angka hieratik. Untuk angka hieratik lainnya bisa teman-teman lihat pada tabel yang telah dicantumkan pada video ini. Sistem numerasi Babilonia. Ciri-ciri dari sistem Babilonia ini, yang pertama, menggunakan bilangan dasar atau basis 60, yang kedua, menggunakan nilai tempat atau setiap posisi dipisahkan oleh sebuah jarak. Yang ketiga, simbol-simbol yang digunakan adalah V dan kecil dari. Dan yang terakhir, tidak mengenal simbol 0 sehingga sistem ini cepat hilang. Sistem numerasi Yunani. Bangsa Yunani telah mengenal tulisan dan sistem bilangan. Mereka mengadopsi metode bangsa Mesir dalam perhitungan. Hasil adopsi metode penulisan Mesir kemudian dirubah oleh bangsa Yunani dengan menggunakan huruf-huruf abjad. Huruf-huruf yang digunakan adalah huruf pertama dari nama masing-masing bilangan, sehingga bangsa Yunani mempunyai dua sistem bilangan, yaitu sistem Attik dan sistem alfabetis. Sistem numerasi Yunani Attik. Sistem Attik juga sering dikenal dengan sistem akroponik. Akroponik maksudnya bahwa simbol bilangan tersebut berasal dari huruf pertama nama bilangan tersebut. Sistem Attik mempunyai 6 simbol bilangan untuk angka 1, 5, 10, 100, 1000, dan 10.000. Keenam simbol bilangan tersebut bisa teman-teman lihat pada tabel yang telah dicantumkan di dalam video ini. Untuk bilangan 1 disimbolkan dengan tongkat goresan 1 yang bukan merupakan huruf awal nama bilangan. Selanjutnya, bilangan yang lain ditulis sebagai kombinasi dengan simbol-simbol yang lain. Selanjutnya, bangsa Yunani mengembangkan bilangan 50, 500, 5000, dan 50.000 yang diperoleh dari penggabungan simbol 5 dengan simbol-simbol untuk puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribuan yang ada pada gambar di dalam video ini. Selanjutnya, sistem numerasi Yunani alfabetis. Kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, bangsa Ionia dari Yunani telah mengembangkan suatu sistem angka, yaitu alfabet Yunani sendiri yang terdiri dari 27 huruf. Bilangan dasar yang mereka pergunakan adalah 10. Tabel alfabet Yunani bisa teman-teman lihat pada gambar yang telah tercantumkan dalam video ini. Sistem numerasi Maya. Dalam sistem numerasi ini, penulisan dimulai dari atas ke bawah, mulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Simbol-simbol dasar yang dipakai dalam sistem angka Maya ini terdapat pada gambar yang telah tercantum dalam video ini. Seperti diuraikan pada gambar, tulisan Maya ini adalah gabungan antara noktah dan garis. Setiap satu noktah mempunyai nilai 1 dan tiap satu garis mempunyai nilai 5. Penulisan lambang suatu bilangan pada sistem angka Maya ini dari atas ke bawah, dimulai dari koefisien pangkat tertinggi sampai koefisien pangkat terendah. Sistem numerasi Romawi. Sistem numerasi Romawi berkembang sekitar permulaan tahun 100 sebelum Masehi. Sampai saat ini, lambang bilangan Romawi masih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem angka Romawi tidak mempunyai nilai tempat. Ketika beberapa lambang dikombinasikan, lambang-lambang tersebut dapat ditulis bagian demi bagian. Ketika suatu angka memuat dua lambang dasar, satu bilangan yang lebih kecil dari yang lain, maka berlaku penjumlahan jika lambang pada bagian kanan menyatakan bilangan yang lebih kecil. Pengurangan jika lambang pada bagian kiri menyatakan bilangan yang lebih kecil. Contohnya, CX sama dengan 100 ditambah 10 sama dengan 110. Dari kiri ke kanan nilainya menurun, jadi ditambahkan. Selanjutnya, XC sama dengan 100 dikurang 10 sama dengan 90. Dari kiri ke kanan nilainya naik, jadi dikurangkan. Sistem numerasi Hindu-Arab. Ketika angka-angka India mulai masuk ke Arab,
dimulailah pengembangan angka-angka Arab yang diadaptasi dari angka-angka India. Diduga bahwa orang Arab yang pertama kali menulis teks bahasa Arab tentang bilangan India adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi inilah yang kemudian diklaim sebagai penemu angka 0. Kata zero untuk mengatakan 0 tidak lain berasal dari bahasa Arab sif. Kata sif mengalami perubahan secara terus-menerus, yaitu shiper, ziper, zepirum, zenero, cinero, dan banyak lagi lainnya sampai menjadi zero. Perubahan angka India menjadi angka Arab, lalu menjadi angka yang dikenal sekarang melalui tahapan yang sangat panjang. Sistem numerasi Hindu-Arab. Ketika angka-angka India mulai masuk ke Arab, dimulailah pengembangan angka-angka Arab yang diadaptasi dari angka-angka India. Diduga bahwa orang Arab yang pertama kali menulis teks bahasa Arab tentang bilangan India adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi inilah yang kemudian diklaim sebagai penemu angka 0. Kata zero untuk mengatakan 0 tidak lain berasal dari bahasa Arab sifrun. Kata sifrun mengalami perubahan secara terus-menerus, yaitu siper, ziper, zepirum, zenero, sinero, dan banyak lagi lainnya sampai menjadi zero. Perubahan angka India menjadi angka Arab lalu menjadi angka yang dikenal sekarang melalui tahapan yang sangat panjang. Jadi, kesimpulannya, sejarah merupakan kunci untuk memahami diri, masyarakat, dan dunia. Itulah penjelasan mengenai perhitungan primitif dalam sejarah matematika. Semoga teman-teman paham dan mengerti penjelasan dari video ini. Terima kasih telah menonton. See you di next video berikutnya.